Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintu Aroni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum, Bekasi, Senin 11 Agustus 2025. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kami sehingga kami memahaminya dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-28. Yohanes 20 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati, Thomas, murid Kristus, tidak bersama-sama dengan mereka. Dan ketika murid-murid berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi apa jawab Thomas, saudaraku? "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi Thomas ini memang seorang murid yang selalu menggunakan logika berpikir. Dia selalu membutuhkan pembuktian, saudaraku. Kalau kita baca di pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat 7, kita akan lihat bahwa Thomas ini selalu ingin pembuktian. Dan ketika Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapanya, ya dikatakan, "Sebab aku pergi ke situ," yaitu ke rumah Bapakku, "untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Demikian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tetapi apa jawab Thomas, saudara? Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dia menggunakan logika. Dia ingin satu pembuktian, petunjuk. Namun saudaraku, dari keraguan, dari iman Thomas yang seperti itu, muncullah satu ayat yang luar biasa, saudaraku. Yaitu setelahnya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu statement yang tegas bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dikatakan Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudaraku, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Kalau kita ingin setelah kita meninggalkan dunia ini dan kita selamat di surga kelak, Tuhan Yesus sudah menyediakannya bagi kita. Dan satu-satunya jalan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, jangan ragu
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita kembali kepada pembacaan kita di pasal 20 ayat yang ke-28 tadi. Dari keraguan Thomas, dan setelah Yesus membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka Thomas mengikrarkan iman percayanya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Thomas ini menjadi murid yang setia, yang memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sampai dia mati dibunuh, mati martir. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita masih ragu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah? Seperti Thomas yang sudah bersama dengan Yesus Kristus selama berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, tetapi dia masih meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita yang sudah menjadi orang Kristen lama dari mulai sejak lahir, kita mengikuti ibadah, minggu, persekutuan, apakah kita masih ragu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, Juru Selamat kita, saudaraku? Mari saudaraku, ambil sikap. Kita ikrarkan iman percaya kita dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allah. Engkau adalah Juru Selamatku yang sudah menyediakan tempat bagiku di sorga kelak. Segala dosa dan pelanggaranku Engkau hapuskan, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan hamba-Mu, sehingga hamba menjadi layak disebut anak Allah, disebut anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga." Mari saudaraku, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang meyakinkan kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami, Allah kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib, menyediakan bagi kami sorga, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi sungguh oleh anugerah. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang sudah kami terima. Bapa, kami berdoa buat saudara kami yang ragu akan keselamatannya, Tuhan yakinkan mereka ya Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa buat saudara kami yang ada dalam pergumulan, biarlah Engkau bersama dengan mereka bergumul dan memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa pelanggaran kami yang menyakiti hati-Mu, yang membuat Tuhan bersedih oleh karena kelakuan kami, perbuatan kami. Ampuni kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Tuhan Juru Selamat kami, penebus kami, Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.